Di bulan Muharram ini ada 3 manusia dalam memperingati menyambut bulan Muharram, dalam mengenang bulan Muharram. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama, komunitas Syiah. Mereka memperingati Muharram di Asyura ini dahsyat luar biasa, mengenang peristiwa terbunuhnya cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain, dimutilasi, dipenggal kepalanya. Musuh berhasil memprovokasi kekuatan internal sampai cucu Rasulullah pun terbunuh. Dan orang Syiah mengklaim diri mereka cinta Ahlul Bait. Kecintaannya ini mereka ekspresikan dengan cara-cara mereka. Mereka cinta Ahlul Bait, tapi mereka menghabisi sahabat-sahabat mulia, sahabat Rasul SAW. Nah, kemudian di bulan Muharram ini Syiah memperingati acara Asyura. Mereka bermulai dari tanggal 9. Kalau di negara yang dominan Syiahnya itu nampak sekali. Di Indonesia masih underground, walaupun sudah muncul ke permukaan karena jumlah mereka masih minoritas. Mereka hanya di indoor pada tanggal 10-nya dengan yel-yel berselawat menyebut ya Hasan, ya Husain, ya Ali, ya Fatimah sambil memukul dada mereka. Di Indonesia baru sebatas itu. Tapi di negara yang dominan oleh Syiahnya lebih dari itu. Tanggal 9 mereka acaranya outdoor di lapangan, narasi para sesepuh-sesepuh mereka menceritakan tentang perjalanan terbunuhnya Husain, dan kemudian memprovokasi para hadirin sampai hadirin pun histeris, teriak, terbawa oleh narasi si pembesar Syiah. Itu tanggal 9. Nah, kemudian setelah mereka bernarasi outdoor, malamnya 10 Asyura acara indoor. Masuk ke aula, ke gedung, laki perempuan bersatu padu sambil berteriak-teriak, berselawat bahasa kitanya, menyebut Hasan, Husain, ya Hasan, ya Husain, ya Ali, ya Fatimah sambil mukul-mukul dada mereka sekuat-kuatnya sampai mereka bercucuran keringat. Jam 00 aula itu kemudian mati lampunya. Gelap gulita. Itu jam 00 malam Asyura. Kalau Asyura hari ini berarti tadi malam acara itu. Gelap gulita. Mereka menyebutnya itu adalah malam keberkahan, Lailatul Barakah. Pagi kembali acara outdoor. Yang laki-laki ada yang berbusana hitam-hitam, ada yang putih-putih, perempuannya di pinggir lapangan berteriak-teriak memanggil Hasan, Husain, ya Fatimah, ya Ali. Nah, pada tanggal 10 ini itu acaranya bukan sekadar pukul dada, itu sangat mengerikan. Pisau tajam dengan rantai mereka pegang, pisau itu bisa 10 pisau dalam satu ikatan itu. Mereka pukul-pukulkan ke punggung mereka sambil teriak, ya Hasan, ya Husain, ya Ali, ya Fatimah, sampai berlumuran darah. Bentuk merasakan penderitaan Husain, ceritanya versi mereka. Kok sampai begitu ya? Yu'adzibhum, Allah menyiksa mereka bi'aidihim, dengan tangan mereka. Mereka tidak sadar sedang menyiksa dirinya, Allah menyiksa mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kenapa Allah siksa? Mereka ini
Muslim? Bukan. Para ulama sepakat, Syiah yang seperti ini bukan Muslim. Mulai dari syahadat sudah batal. Syahadatnya mereka berbeda dengan syahadatnya Sunni. Awalnya benar. Jadi ketika orang itu berbaiat masuk ke dalam komunitas mereka, mereka akan diminta untuk syahadat di depan kiainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Ali waliyallah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah, dan aku bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah semuanya Allah laknat dan mereka ada di dalam neraka. Dahsyat luar biasa. Maka mereka dinyatakan kafir, bukan Muslim. Kebencian mereka kepada sahabat ini dahsyat luar biasa. Dan mereka menuding Ummahatul Mukminin Aisyah dan Hafsah ini adalah penyebab kematian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuding Rasulullah diracun, kematiannya diracun, yang meracun adalah dua manusia ini, kata mereka, yaitu Aisyah dan Hafsah. Dan itu ditanamkan kepada para pengikutnya. Sehingga pengikut Syiah itu benci terhadap Ummahatul Mukminin yang dua ini, Aisyah dan Hafsah. Karena mereka lah yang telah membunuh Rasulullah, meracuni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin itu disampaikan kepada para pengikutnya. Kalau mereka sudah benci kepada Aisyah, hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara Ummahatul Mukminin adalah Aisyah. Maka hadis itu ditolak oleh mereka. Jadi mereka nolak hadis kalau yang diriwayatkan oleh Aisyah, menolak hadis kalau yang diriwayatkan oleh Umar atau Abu Bakar, ditolak semuanya. Akhirnya mereka tidak menerima hadis kecuali hadis yang dari sahabat yang mereka kagumi. Di antaranya Salman Al-Farisi. Salman dari Persia, bukan orang Timur Tengah asli, pendatang dari Persia. Persia hari ini, di antaranya adalah Iran hari ini, itu Persia. Kemudian setelah mereka di tanggal 10 Asyura itu melakukan penyiksaan diri lah, gitu ya. Dan semakin darah yang banyak keluar, itu semakin besar pahala yang bersangkutan. Itu doktrinnya. Para wanita-wanita berteriak, memberikan support, memberikan semangat kepada para pemuda untuk melakukan penganiayaan diri sendiri. Mengerikan. Lalu di Indonesia komunitas ini ada enggak? Sudah banyak. Sudah banyak. Cuma tidak sedahsyat di negara yang dominan Syiahnya. Dalam ritual 10 Muharram mereka masih bersembunyi di gedung-gedung masih. Jadi kalau kemarin monitoring itu undangan-undangan Syiah banyak. Untuk di Jabodetabek ada beberapa titik, di Bandung, di Surabaya, di setiap kota besar mereka bikin acara. Dan saya dapat undangannya begitu untuk hadir. Dan Syiah secara sholatnya tadi syahadatnya, sekarang sholatnya pun beda. Sholat Jumat bagi mereka tidak ada. Jadi hukum sholat Jumat tidak ada. Maka kalau misalnya kita lagi umrohan, kita kelihatan orang yang keluyuran di saat sholat Jumat, itu Syiah. Karena sholat Jumat bagi Syiah tidak ada. Adanya sholat duhur. Kalau untuk membedakan dalam sholat, ketika di tempat sujudnya ada turbah. Turbah itu batu bulat, yang mereka bilang itu batu dari tanah Karbala, diletakkan di dahinya pas untuk sujudnya. Mereka tidak akan sujud tanpa turbah.
Maka kalau ada teman kita yang sholat pakai batu, itu Syiah namanya. Mengakhiri sholat kita dengan salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Mereka dengan tepuk paha. Begitu. Itu mengakhiri sholatnya. Itu akan nampak kalau kita lagi di umrohan, peduli ada kiri kita, misal ke kanan kita, sebelah kita sholatnya. Nah itu sih, dia nggak akan nengok kiri kanan. Itu mengakhiri sholatnya. Kalau kita kan dengan salam kanan kiri, mereka dengan tepuk paha. Jadi sholatnya pun berbeda seperti sholat yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian lihat aku sholat. Tapi mereka berbeda. Ini komunitasnya. Maka syahadatnya sudah beda, cara sholatnya sudah beda, sehingga ulama mengatakan mereka bukan muslim. Begitu. Cuma atribut mereka Islam. Mereka menyerang para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, ashabi kan nujum, sahabatku itu ibarat bintang di langit. Kata Rasulullah, in tadaitum ihtadaitum, kalau kalian ikuti jejak para sahabat kalian akan mendapatkan petunjuk. Tapi Syiah menyerang para sahabat. Yang mereka agungkan hanya Ali. Bahkan ekstrimnya mereka memberikan pemahaman kepada pengikutnya, Jibril salah menyampaikan wahyu mestinya ke Ali, tapi salah dikirim ke Rasulullah. Sampai ke tingkat itu. Dan para pengikutnya manut aja. Nauzubillah min dzalik. Tanah suci bagi mereka adalah Karbala, bukan tanah suci haram Mekah Madinah. Karbala itulah tanah sucinya. Jadi mereka wukufnya di Karbala, bukan di Arafah. Jadi di hajian pun berbeda, sholat berbeda, syahadat berbeda, pernikahan berbeda. Dan perbedaannya prinsip, bukan masalah furu'. Maka Syiah adalah bukan Islam. Kelompok lain yang memperingati Asyura ini kebalikan dari Syiah, kelompok Nawasim. Nah, kelompok Nawasim ini adalah yang berbahagia, yang membenci Ahlul Bait. Kalau Syiah mereka mengklaim cinta Ahlul Bait, Nawasim kebalikannya yang membenci Ahlul Bait. Maka pada 10 Asyura mereka melakukan peringatan 10 Asyura dengan makan-makan, minum-minum sebagai bentuk kebahagiaan dengan terbunuhnya Husain. Itu kelompok Nawasim. Mengerikan. Dua kelompok ini ekstrim. Yang satu mengklaim pencinta tapi dengan cara yang tidak benar, yang satu pembenci. Kelompok ketiga Sunni. Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah ini kelompok yang mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati 10 Muharram dengan memperbanyak amal soleh, diantaranya puasa, diantaranya sedekah. Nah, dalam konteks sedekah di kita dikemas menjadi lebaran yatim. Di negara orang tidak ada, kecuali di Indonesia ada lebaran yatim. Di negara orang lain nggak ada istilah lebaran yatim. Ini kreativitas para salafus soleh ulama di kita, dahsyat baguslah ya. Ada istilah lebaran yatim di bulan Muharram, santunan yatim. Oke, cukup sampai di sini. Kita akhiri sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.